Selama puluhan tahun, NATO hidup dalam ilusi terbesar abad modern, bahwa mereka menguasai langit. Ilusi itu mahal. Ilusi itu dibangun dari miliaran dolar. Dan ilusi itu runtuh tanpa satu peluru pun ditembakkan ke arah mereka. Tahun 2025 menjadi saksi satu kenyataan telanjang. Pertahanan udara NATO tidak siap menghadapi dunia nyata. Bukan karena sistemnya rusak, bukan karena operatornya bodoh, tetapi karena musuhnya sudah melampaui logika yang mereka pakai. Ketika Rusia memulai produksi massal rudal hipersonik Oresnik, NATO tidak kehilangan satu pangkalan. NATO kehilangan kepercayaan diri strategisnya. Dan itu jauh lebih berbahaya. Oresnik bukan senjata pameran, bukan mainan propaganda. Ia adalah alat pembongkar asumsi. Selama ini NATO bertahan hidup dari satu dogma. Jika kami bisa mendeteksi, kami bisa mencegat, Oresnik menghancurkan dogma itu dalam satu kalimat brutal. Kamu tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Kecepatan hipersonik memang mengerikan, tapi itu bukan masalah utamanya. Masalah sebenarnya adalah waktu keputusan NATO lebih lambat dari waktu terbang Oresnik. Dan di peperangan modern, siapa yang lambat berpikir mati lebih dulu? Patriot, terlambat, Aegis Ashore, salah desain, radar berlapis, tidak relevan. Bukan karena sistem itu buruk, tapi karena sistem itu lahir dari era yang sudah mati. NATO masih bertahan pada logika perang dingin, sementara Rusia sudah bermain di medan abad ke-21. Oresnik tidak mengikuti lintasan rapi. Ia tidak patuh pada prediksi. Ia bermanuver, memperdaya, dan mempermalukan konsep pencegatan itu sendiri. Ini bukan celah kecil, ini lubang besar di jantung pertahanan Eropa, dan ketika Rusia memilih produksi massal, pesan yang disampaikan sangat jelas. Kami tidak sedang mencoba, kami sudah siap. Produksi massal berarti Rusia tidak lagi bertanya apakah ini berhasil. Rusia sedang berkata, ini akan menjadi standar baru. Penempatan Oresnik di Eropa Timur bukan gertakan. Itu pengingat harian bahwa ibu kota NATO berada dalam jangkauan senjata yang tidak bisa mereka hentikan. Dan di titik inilah kenyataan menjadi pahit. NATO tidak kehilangan perang. NATO kehilangan opsi. Karena apa gunanya aliansi militer terbesar di dunia jika sistem pertahanannya hanya memberi rasa aman palsu? Rusia paham satu hal yang gagal dipahami Barat. Kemenangan modern bukan tentang menyerang lebih dulu, tapi tentang membuat lawan takut bergerak sama sekali. Inilah deterrence versi baru, sunyi, cepat, tanpa peringatan. Sementara Barat sibuk menghitung sanksi dan konferensi pers, Rusia menghitung detik reaksi musuhnya. Dan hitungan itu tidak memihak NATO. Sanksi tidak bisa menghentikan hukum fisika. Resolusi tidak bisa memperlambat kecepatan Mach. Dan pidato politik tidak bisa mengubah fakta bahwa pertahanan udara Barat telah tertinggal satu generasi. Satu Oresnik saja cukup untuk memaksa NATO mengkaji ulang seluruh doktrin militernya, bukan karena kehancuran yang ditimbulkan, tetapi karena ketidakpastian yang ditanamkan. Jika satu sistem saja bisa menembus, maka seluruh perisai kehilangan makna. Dan ketika perisai kehilangan makna, yang tersisa hanyalah pertanyaan paling berbahaya dalam strategi militer. Apakah kita benar-benar aman, atau hanya ingin merasa aman? Inilah dunia yang sedang terbentuk, dunia di mana perang tidak diumumkan, dunia di mana keunggulan tidak berisik, dunia di mana satu teknologi bisa membuat aliansi terbesar di bumi diam dan berhitung ulang. Oresnik bukan awal perang. Oresnik adalah tanda bahwa aturan lama sudah mati. Dan jika NATO masih bertahan pada keyakinan lama, maka ancaman terbesar bukan datang dari Rusia, melainkan dari kepercayaan diri palsu mereka sendiri